Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita memulai ibadah kita bernyanyi. Arvegelo pancioni Christus, torus vitano bataki, isena sumea honosa, isema koko plongani. Hitas benai marari, namilelena maposama, Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitahukan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Demikianlah firman Tuhan. Rasul Yohanes ingin menegaskan bahwa firman itu sungguh-sungguh telah menjadi manusia. Dia nyata secara fisik sehingga Yohanes dapat memberikan kesaksian tentang dia sebagai seorang saksi mata. Kesaksian itu bukan dongeng, hasil rekaan atau imajinasi manusia, tetapi kisah nyata tentang hidup dan pelayanan Yesus. Hidup, firman hidup, dan hidup yang kekal dengan sendirinya tidak dapat dilihat dan dirasakan, tetapi hidup yang dinyatakan dan berwujud daging dan darah bisa dilihat dan dirasakan, dan memang demikian dia adanya. Sang hidup itu mengenakan daging, ditempatkan dalam keadaan dan kebiasaan kodrat manusia yang rendah, dan dengan demikian memberikan bukti yang bisa diraba, dilihat akan keberadaan dan penghidupannya di dunia ini. Hidup ilahi atau firman yang menjelma, menyodorkan dan menunjukkan dirinya kepada semua panca indera para rasul. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, yang pertama, kepada telinga mereka apa yang telah kami dengar. Sang hidup yaitu Yesus mengenakan mulut dan lidah supaya dia dapat mengucapkan perkataan-perkataan yang hidup. Para rasul tidak hanya mendengar tentang dia, tetapi juga mendengar dia berbicara langsung. Lebih dari 3 tahun mereka mengikuti dia dalam pelayanannya, mendengarkan khotbah-khotbahnya di depan umum dan penjelasan-penjelasan secara pribadi, sebab ia menjelaskan di rumahnya, dan terkesima dengan kata-kata dari dia yang berbicara tidak seperti manusia manapun sebelum atau sesudah itu. Yang kedua, kepada mata mereka, apa yang telah kami lihat dengan mata kami. Firman itu berkenan, bukan hanya untuk didengar, tetapi juga dilihat. Dilihat di hadapan orang banyak secara pribadi, di kejauhan dan dari jarak yang paling dekat. Kami melihatnya dalam hidup dan pelayanannya, melihatnya ketika dia berubah rupa di bukit, ketika dia tergantung, berdarah, sekarat, dan mati di kayu salib. Dan kami melihatnya
setelah dia kembali dari kubur dan bangkit dari antara orang mati. Para rasul menjadi saksi mata dan juga saksi-saksi telinganya. Seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya, dan kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Yang ketiga, pada indera batin mereka yang telah kami saksikan. Kami melihat dan menyaksikan di sini tidak dipakai untuk apa yang langsung ditangkap mata, melainkan untuk apa yang diingat-ingat dalam pikiran dari apa yang mereka lihat, apa yang sudah kami cerna, renungkan, dan pandang dengan baik, apa yang sudah kami ketahui dengan baik tentang firman hidup ini. Itulah yang kami beritakan. Yang keempat, pada tangan dan indera perasa mereka, dan yang telah kami raba, kami sentuh dan rasakan dengan tangan kami tentang firman hidup. Ini pasti menunjukkan pada keyakinan penuh yang diberikan Tuhan kita kepada para rasul akan kebenaran, kenyataan, kepadatan, dan susunan tubuhnya setelah ia bangkit dari antara orang mati, ketika menunjukkan kepada mereka tangannya dan lambungnya. Mereka telah menyentuhnya. Paling tidak, ia mengetahui ketidakpercayaan Thomas dan juga tekad yang diucapkannya untuk tidak mau percaya sampai ia menyentuh dan merasakan tempat-tempat dan bekas-bekas luka yang dengannya ia mati. Maka dari itu, pada pertemuan berikutnya ia memanggil Thomas di hadapan semua yang lain, khususnya untuk memuaskan rasa penasaran yang membuatnya tidak percaya ini. Karena itu dikatakan, tangan kami telah meraba firman hidup. Para rasul tidak mungkin tertipu dalam pengalaman panca indera mereka sendiri yang demikian lama. Indera harus melayani proses berpikir dan menilai, dan pemikiran serta penilaian harus diabdikan untuk menerima Yesus Kristus Tuhan dan Injilnya sebagai hidup yang telah dinyatakan dalam daging, dinyatakan kepada kita. Sang hidup kekal itu berkenan mengenakan kefanaan, berkenan mengenakan darah dan daging dalam kodrat manusia secara keseluruhannya, dan dengan demikian diam di antara kita dan bergaul dengan kita. Sungguh suatu perendahan diri dan kebaikan sang hidup kekal. Pribadi mempunyai hidup yang kekal dan hakiki, berkenan melawat makhluk-makhluk yang fana dan mendapatkan hidup kekal bagi mereka, dan kemudian menganugerahkannya kepada mereka. Mengapa Yohanes menegaskan ini berulang kali? Tujuannya adalah supaya orang lain pun mengalami pengalaman yang sama, bersekutu dengan Allah Bapa, Yesus Kristus, saudara seiman, dan memiliki kehidupan kekal. Bukan sekedar hidup secara fisik karena masih bernapas, tetapi pengertian hidup kekal di dalam persekutuan dengan Allah di dalam Yesus Kristus, kini dan selamanya.
Pengalaman yang indah yang dialami oleh Yohanes bukan hanya untuk dirinya semata, tetapi pengalaman yang indah ini mendorongnya untuk memberitakannya kepada orang lain. Apalagi yang lebih berharga, sehingga nilainya dapat ditukar dengan hidup yang kekal. Hanya orang yang telah mengalaminya yang dapat berkata dengan tegas, tidak ada pengalaman memperoleh anugerah kehidupan kekal, membawa sukacita bagi setiap orang yang mengalaminya. Namun, kita lebih bersukacita bila melihat saudara, teman, tetangga, dan siapapun menerima kehidupan kekal karena pemberitaan firman hidup itu. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.